Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Wulandari dengan NIM 2508672. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi mitigasi dan adaptasi dalam penanganan perubahan iklim sebagai implementasi SDG 13 di Indonesia. Latar belakangnya, perubahan iklim merupakan ancaman global yang semakin mengintensif dan berdampak langsung pada ekosistem, ketahanan pangan, kesehatan, serta stabilitas ekonomi. Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk wilayah paling rentan dengan lebih dari 90% bencana nasional berupa banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dampak tersebut melemahkan sektor pertanian, mengganggu pembangunan, dan meningkatkan risiko sosial. Dalam konteks SDG 13, mitigasi dan adaptasi iklim menjadi keharusan strategis, termasuk transisi energi bersih, konservasi lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini. Selain pendekatan lingkungan, instrumen keuangan seperti asuransi pertanian dan asuransi indeks cuaca berperan penting mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya koordinasi antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan iklim secara berkelanjutan. Pertanyaan yang mendasar, bagaimana pengelolaan risiko berbasis asuransi dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim SDG 13 di Indonesia? Tujuannya, yang pertama menjelaskan karakteristik risiko iklim dan dampaknya, mengevaluasi peran asuransi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menganalisis tantangan implementasi asuransi berbasis iklim di Indonesia, dan mengusulkan rekomendasi strategis berbasis analisis risiko untuk mendukung pencapaian SDG ke-13. Pembahasan yang pertama, perubahan iklim sebagai tantangan yang nyata. Perubahan iklim semakin terlihat melalui peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, dan ketidakpastian musim. IPCC dan NASA menegaskan bahwa aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menjadi penyebab utama pemanasan bumi. Hal ini memperkuat kebutuhan global untuk melakukan penanganan yang cepat dan terarah. Dampak terhadap pertanian, kesehatan, dan ekonomi, ketidakstabilan iklim menurunkan produktivitas pertanian, memperluas penyebaran penyakit tropis, dan memicu kerugian ekonomi yang besar. Curah hujan yang tidak terprediksi, suhu meningkat, serta polusi udara berdampak langsung pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan infrastruktur, terutama di negara berkembang. Pembahasan yang kedua, kerentanan di Indonesia. Indonesia sangat rentan karena sebagian besar wilayahnya berada di pesisir dan rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Abrasi serta kenaikan muka air laut semakin mengancam pemukiman dan sektor perikanan. Ketergantungan pada sumber daya alam memperbesar dampak sosial ekonomi akibat perubahan iklim. Mitigasi untuk menahan pemanasan global, mitigasi dilakukan melalui transisi energi terbarukan, pengembangan teknologi, rendah karbon, serta perlindungan hutan dan mangrove sebagai penyebab karbon alami. Upaya ini dinilai penting untuk menekan emisi gas rumah kaca dan menahan laju pemanasan global. Pembahasan yang ketiga, adaptasi terhadap dampak iklim. Adaptasi diperlukan karena dampak perubahan iklim sudah terjadi. Sektor pertanian dapat beradaptasi dengan teknologi climate smart, sementara kota perlu mengembangkan ruang hijau dan drainase berkelanjutan. Pendekatan berbasis komunitas juga penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Keadilan iklim bagi negara berkembang paling terdampak meski kontribusinya terhadap emisi global kecil. Pendanaan internasional untuk membantu negara tersebut masih belum mencapai target, sehingga diperlukan inovasi pembiayaan seperti obligasi karbon dan kerjasama iklim yang lebih kuat. Pembahasan yang keempat, bidang studi ilmu pendidikan olahraga dan manajemen memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim. Ilmu pendidikan olahraga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik yang sehat, aman, dan peduli lingkungan. Sedangkan manajemen berperan dalam mengelola kegiatan serta fasilitas olahraga yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Kolaborasi kedua bidang ini diharapkan dapat mendukung kesehatan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan, edukasi dan integrasi kebijakan. Masyarakat perlu ditingkatkan literasinya melalui edukasi lingkungan dan kesiapsiagaan bencana. Pemerintah harus memperkuat penerapan RAN API dan target net zero 2060 dengan koordinasi antar instansi yang lebih konsisten agar hasilnya terasa nyata bagi masyarakat. Kesimpulannya, perubahan iklim merupakan tantangan besar yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap naiknya suhu, kenaikan permukaan air laut, serta peningkatan bencana hidrometeorologi. Karena itu, percepatan mitigasi dan adaptasi menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dengan ketahanan masyarakat di masa depan. Saran dan rekomendasi, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pendanaan iklim melalui investasi energi bersih dan akses pendanaan hijau. Akademisi perlu meningkatkan riset interdisipliner dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Masyarakat perlu dilibatkan melalui edukasi lingkungan dan pelatihan kesiapsiagaan. Industri perlu menerapkan prinsip SEG dan mengurangi jejak karbon. Selain itu, penguatan sistem informasi iklim dan teknologi digital penting untuk mendukung perencanaan yang responsif terhadap perubahan iklim. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.